yang ke-10 dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita tahu bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok landasan ajaran agama Islam. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Hadis yang ke-10 yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, ya Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi dari sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Dan beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aktsar sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis beliau sekitar 5.700-an sekian gitu ya. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, apa pentingnya hadis ini? Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Hadzal haditsu minal ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabanil ahkam."
Hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang di atasnya pondasi-pondasi ajaran Islam dan bangunan-bangunan hukum-hukum Islam. Pondasi-pondasi ajaran Islam dan bangunan-bangunan hukum Islam dibangun di atas hadis ini. Berkata Imam Abu Dawud As-Sijistani, yaitu beliau seorang ahli hadis. Beliau berkata, "Nazartu fil haditsil musnad fahidha huwa 4,000 hadis." Aku melihat di dalam hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata jumlahnya sekitar 4,000 hadis. Thumma nazartu fi faida madarul 4,000 ala 4 ahadith. Al-halal bayyin wa innamal a'malu binniyat wa innallaha tayyibun wa min husni islamil mar'i. Dan dari 4,000 hadis tersebut ternyata pokoknya cuma 4 hadis. Yang pertama adalah sesuatu yang halal jelas, sesuatu yang haram jelas. Yang kedua, hadis tentang niat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Yang ketiga, hadis yang kita baca tadi, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima dari yang baik. Yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah tidak mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik, sekarang kita ingin ambil beberapa keterangan dari hadis ini. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari nama-nama Allah yang husna adalah At-Tayyib. Salah satu nama-nama Allah yang husna adalah At-Tayyib. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya amalan seseorang tidak akan diterima kecuali amalan yang baik, dan ini umum dalam setiap amal perbuatan. Ini umum dalam setiap amal perbuatan. Contoh misalkan seorang muslim bersedekah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari yang baik. Saya beri contoh, misalkan ada orang bersedekah atau ada orang mencuri, tujuannya adalah ingin menolong kaum muslimin, tapi dia dengan mencuri, nanti hasil curiannya dia sedekahkan. Nah, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Kemudian juga ayat ini atau hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk makan dari yang baik-baik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul, yaitu tidak makan kecuali dari yang baik-baik. Di sini ada dua makna. Yang pertama, zat makanan tersebut baik dan halal. Baik dan halal. Kemudian yang kedua, harta yang digunakan untuk membeli makanan tersebut adalah harta yang halal. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk para rasul, dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman sebagaimana
perintah kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa di dalam hadis tadi disebutkan ada orang yang bersafar, safarnya panjang, kemudian penuh dengan debu, lusuh, kemudian dia mengangkat kedua tangan, kemudian dia berdoa dengan menyebut nama Allah, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Ini sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi bahwa makanannya zatnya haram, kemudian dibeli dari yang haram, dibeli dengan harta yang haram, kemudian wa masyrabuhu haram, dan minumannya zatnya haram dan dibeli dengan harta yang haram. Begitu juga pakaiannya dari kain yang halal, tidak pakaian dari yang haram, dan harta untuk membeli pakaian tersebut dari harta yang haram. Maka kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberi makan dengan makanan yang haram. Nah, ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan makanan yang halal dan tidak memakan makanan yang haram, baik itu zat makanannya atau harta yang digunakan untuk membeli makanan tersebut dari yang halal. Minuman juga begitu, pakaian juga begitu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan bahwa karena makanan, minuman, pakaiannya dan diberi makan dengan makanan yang haram, kemudian doanya tidak dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal dan diberi makan dengan makanan yang halal adalah penyebab dikabulkannya doa. Dan sebaliknya, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram penyebab tidak dikabulkannya doa. Meskipun disebutkan di dalam hadis bahwa dia mengerjakan sebab-sebab dikabulkannya doa, di antaranya bersafar yang panjang. Orang yang bersafar itu doanya kabul. Kemudian yang kedua, dalam keadaan penuh dengan debu, lusuh. Orang yang dalam keadaan seperti itu, salah satu penyebab doanya dikabulkan. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat tangan ke langit. Orang yang seperti itu, salah satu sebab doanya dikabulkan. Kemudian dia menyebut nama Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, dan dia ulang-ulang. Banyak adab-adab dalam berdoa dia kerjakan. Banyak keadaan-keadaan yang dihadapinya dan dikabulkan doanya dia hadapi. Tetapi gara-gara makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, dan juga berpakaian dengan pakaian yang haram, maka tidak dikabulkan doanya. Ini menunjukkan bahayanya makan makanan yang haram dan minum minuman yang haram. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran juga dari hadis ini yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa sedekah tidak diterima kecuali dari harta yang halal. Jadi tidak boleh orang bersedekah dari harta curian, tidak boleh orang bersedekah dari harta korupsi, tidak boleh orang bersedekah dari harta, atau lebih tepatnya tidak diterima sedekahnya
jika dia bersedekah dengan harta yang haram. Taib. Saya akan tambahkan sedikit berkaitan dengan hal-hal yang haram ini. Para ikhwah, termasuk faidah dari hadis ini adalah bahwa makan, minum itu adalah urusan yang diatur oleh agama Islam. Makan, minum itu adalah urusan yang diatur oleh agama Islam. Jadi harus makan makanan yang baik dan halal, dan harus membeli dengan harta yang halal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah kalian dengan amal yang saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Di dalam ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dari para rasulnya untuk makan makanan yang halal dan beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa makan, ini perhatikan, ini poin penting. Makan makanan yang halal adalah penolong agar beramal saleh. Berarti pemahaman baliknya, apabila ada orang malas beramal saleh, maka jangan-jangan dia makan makanan yang haram. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami juga tentang harta yang haram, bahwa harta kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari dua sisi. Harta kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari mana didapat, dan yang kedua kemanakah digunakan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Yang artinya tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Maksudnya tidak akan dia masuk ke dalam surga atau neraka kecuali dia ditanya tentang umurnya, tentang di dalam apa dia habiskan umurnya, tentang ilmunya, di dalam apa dia amalkan ilmunya tersebut, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dan di dalam apa dia mensedekahkannya. Kemudian tentang badannya, dia gunakan untuk apa. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa apabila seseorang mengambil harta, maka ingat baik-baik, harta itu dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat seluruhnya, kecuali yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Seluruhnya akan ditanya tentang dari mana dia dapat harta dan untuk apa dia gunakan harta tersebut. Maka carilah harta yang halal dan gunakanlah untuk sesuatu yang halal. Kemudian yang berkaitan juga dengan harta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa nanti akan datang suatu zaman ada orang-orang yang berpikirannya cuma yang penting saya dapat. Mau dapatnya bagaimana, digunakan untuk apa, yang penting saya dapat harta yang banyak. Nah, ini sebuah kekeliruan.
Dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Akan datang atas manusia suatu masa, seseorang tidak peduli apa yang diambil darinya, apa yang dia dapatkan, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Kenapa demikian? Karena ini termasuk daripada kelemahan iman dan banyaknya godaan. Ini orang-orang nanti di akhir zaman, dia yang penting dapat harta, tidak peduli halal atau haram. Ini menunjukkan banyaknya atau tersebarnya kelemahan iman dan banyaknya kemungkaran, sehingga orang-orang tidak peduli lagi, tidak malu mengambil harta yang haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya adalah berkaitan dengan harta haram, macam-macam dan bentuk-bentuk harta haram. Apa saja macam-macam dan bentuk-bentuk harta haram? Yang pertama, harta yang didapat dari riba. Baik itu riba karena dia berinteraksi dengan bank-bank ribawi, pinjam meminjam, hutang piutang dengan bank-bank ribawi, atau jual beli antara barang-barang yang berharga tetapi tidak dengan cara yang disyariatkan, seperti menjual emas dengan emas. Maka syaratnya dua, harus sesama timbangan dan harus cash tunai. Tidak boleh lebih timbangannya dan tidak boleh tidak tunai, tangan dengan tangan. Kalau emas dengan uang maka harus tunai, tidak boleh ditunda meskipun berbeda timbangannya. Nah, sebagian orang jual beli emas, jual beli perak, jual beli barang-barang berharga yang merupakan komoditi riba. Az-zahab bil-zahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-milh bil-milh, wat-tamru bil-tamr. Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam, kemudian gandum dengan gandum. Maka ini harus dua, yaitu sama timbangannya, beratnya, dan harus tunai, tangan dengan tangan. Sedangkan emas dengan uang maka harus tunai, kas, harus tunai, tangan dengan tangan. Tidak boleh ditunda, tidak boleh ditunda, karena kalau ditunda maka akan menjadi riba. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan harta riba dan memperbanyak harta sedekah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi yang menggunakan atau berinteraksi dengan harta riba, seperti hutang piutang yang mendatangkan riba, menghutangi orang lain 1 juta kemudian dilunasi dengan 1.500.000. Ini riba. Ini riba yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Siapa yang melakukan demikian diancam oleh Allah dengan peperangan. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Maka umumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya yang memakan dan berinteraksi dengan harta riba, baik yang menghutanginya atau yang meminjamnya atau yang menulisnya
atau yang menjadi saksinya, semuanya dilaknat oleh Allah SWT. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah melaknat orang yang makan harta riba, orang yang meminjam harta riba, orang yang menulis perjanjian riba, orang yang menjadi saksi terhadap riba. Dan Rasulullah SAW mengatakan semuanya sama, dilaknat oleh Allah. Macam yang kedua dari harta yang haram adalah harta yang didapat dari penipuan dan kecurangan. Penipuan dan kecurangan. Contoh penipuan dan kecurangan adalah menipu, mengoplos, memalsukan, atau berkhianat. Dan ini sangat banyak contohnya. Seperti misalkan seorang pegawai, karyawan yang tidak amanah di dalam pekerjaannya, di dalam kerjanya. Kemudian juga dia sering terlambat, atau dia sering pulang terlalu cepat, tidak sesuai dengan jam waktu untuk bekerja, atau waktu bekerja digunakan untuk selain pekerjaan, main game, main yang lain-lain yang bukan dari pekerjaan tersebut. Atau juga mengambil sogokan, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan disogok, yang minta sogokan di dalam neraka. Atau juga seorang yang mengambil harta perusahaan dengan dia dapat hadiah dari kolega perusahaan, padahal itu adalah diberikan karena dia pegawai di perusahaan tersebut. Nah, ini dilarang. Ini seperti harta yang diambil dan itu adalah harta haram. Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'malnahu 'ala 'amal farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Siapa yang kami pekerjakan dan lalu kemudian kami berikan upah atasnya, maka apa saja yang diambil setelah itu adalah harta haram, harta rampasan perang. Seorang kontraktor berkhianat di dalam data-data pekerjaannya. Kemudian seorang yang menjual barang yang tidak sesuai dengan pesanan, padahal sudah bayar sesuai dengan pesanan. Seorang yang berdagang, berniaga, dan dia menambahkan harta, menambahkan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Seorang yang berdagang dan menyembunyikan aib pada barang dagangannya. Seorang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ini semua masuk ke dalam sikap penipuan dan kecurangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah pasar, lalu ada tumpukan kue. Kemudian beliau masukkan tangan dari bawah kue tersebut. Kemudian wajada balalan. Kemudian beliau mendapati di bawah kue tersebut ada basah, artinya kuenya adalah basi. Maka Rasul SAW mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu nas. Kenapa yang basah-basah ini engkau tidak letakkan di atas, agar orang-orang tahu bahwa ini ada sedikit kekurang bagusan pada kuenya, buahnya, atau yang semisalnya. Man ghasya falaysa minna. Maka bukan dari kami seorang yang berbuat penipuan, pengoplosan, pemalsuan. Baik, macam yang ketiga dari harta yang didapat dari perdagangan yang diharamkan adalah berdagang
dengan memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan seperti alat-alat musik atau seperti majalah-majalah yang di dalamnya wanita-wanita terbuka auratnya. Kemudian juga seperti pakaian-pakaian yang dipakai oleh laki-laki, kemudian dia sengaja dijualnya untuk perempuan agar perempuan tersebut menyerupakan dirinya dengan laki-laki, atau sebaliknya agar laki-laki menyerupakan dirinya dengan perempuan, atau pakaian-pakaian yang merupakan kebiasaan dan pakaian serta aksesoris orang-orang kafir atau kelompok-kelompok yang menyimpang, maka ini tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Janganlah tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pedih siksanya. Baik. Sekarang poin yang selanjutnya, pengaruh buruk makan harta haram. Yang pertama, memusnahkan keberkahan harta. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 276, harta riba dihancurkan keberkahannya. Yamhaqullahu riba wa yubbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah menghancurkan harta riba dan memperbanyak harta sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang kafir dan banyak dosa. Bagaimana Allah menghancurkan harta riba tersebut? Ada dua caranya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Imma an yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibi. Allah akan habiskan hartanya dari pemiliknya. Satu, aw yahrimahu barakata mali fala yantafi'u bih bal yu'adzibuhu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu 'alaihi yaumil qiyamah. Yang kedua adalah Allah mengharamkan keberkahan harta tersebut. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari harta haram tersebut. Bahkan harta haram tersebut malah menyiksanya di dunia dan menghukumnya di akhirat. Kemudian pengaruh buruk yang kedua adalah tidak dikabulkannya doa. Orang yang makan harta haram maka tidak dikabulkan doanya, sebagaimana hadis yang kita baca pada sore hari ini. Yang ketiga adalah amalan sedekahnya tidak diterima karena disedekahkan dari harta yang didapat dengan cara yang haram. Kemudian yang keempat, pengaruh buruk dari harta haram adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita jelaskan hadis yang tadi tentang riba. Baik. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam, atau sebelum terakhir, berbagai macam tipu daya dan sehingga menghasilkan harta haram. Misalkan membeli barang dalam bentuk kredit, kemudian langsung dijual kepada penjual yang pertama dengan pembayaran langsung dengan harga yang lebih murah. Ini riba. Ya, saya membeli barang dengan cara kredit kepada Pak Joko. Kemudian setelah itu Pak Joko menjual kepada saya dengan langsung cash, tapi dengan harga yang lebih murah.
murah. Maka ini sebenarnya adalah hilah ila riba. Ini adalah jalan menuju riba. Kemudian contoh yang lain, pegawai mengambil sogok bagi setiap orang yang berurusan dengannya. Ini juga hilah kepada memakan harta yang haram. Contoh yang lain lagi, seorang wakil dari perusahaan mengkhususkan pembelian barang dari tempat tertentu agar ia mendapatkan komisi dari tempat tertentu tersebut. Nah, komisi yang didapat dari wakil oleh seorang wakil perusahaan tersebut itu adalah riba, ataupun itu adalah ghulul, yaitu harta haram yang diambil sebelum dibagikan. Kemudian yayasan bergerak di bidang zakat atau infak semisalnya, mengambil sebagian dari amanah orang lain dengan dalih bermacam-macam. Artinya dia tidak amanah. Zakat orang tidak diberikan kepada yang berhak. Zakat orang tidak diberikan kepada yang mustahik zakat tersebut, yang ada 8. Innamas shadaqat, zakat diberikan lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, orang amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf. Kemudian wafir riqab, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, wal gharimin, dan orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah, wa banis sabil, dan seorang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, apabila zakat ini tidak diberikan kepada 8 orang yang mustahik zakat, maka dia berarti tidak amanah terhadap zakat orang, dan itu harta haram. Contoh yang lain lagi, seorang pegawai mengambil harta dari negara dengan dalih ini uang rakyat dan saya termasuk rakyat. Nah, ini korupsi. Ini adalah korupsi. Baik. Pertanyaan sekarang, bagaimana cara bertobat dari harta yang haram? Maka jawabannya, harta haram dibagi menjadi 2. Yang pertama, zat hartanya adalah haram. Yang kedua, caranya haram, hartanya haram, mubah. Maka apabila zat hartanya adalah haram, seperti harta curian, harta rampok, harta begal, maka ini tidak halal bagi seseorang untuk mengambil manfaat padanya, dan dia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Barang yang dia curi, dia ambilkan kepada pemilik aslinya. Barang yang dia begal, dia rampok, dia kembalikan kepada pemilik aslinya. Begitu cara bertaubatnya. Ya, begitu cara bertaubatnya. Dan tidak cukup kalau seandainya harta curian, misalkan harta korupsi, dia bangunkan ke masjid dengan niat dia bertobat. Ini tidak cukup. Tidak boleh harta curian, harta korupsi, harta maling itu digunakan untuk kebaikan, tapi dikembalikan kepada pemiliknya. Baik, kalau ada yang bertanya, wah, nggak mungkin Ustaz mengembalikannya, orangnya sudah tidak tahu kemana, saya dulu jambret dia, nah, sekarang masih hidup atau tidak, susah ketemunya Ustaz. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal demikian tidak mengapa untuk menginfakkan harta untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, dan diantaranya membangun masjid, gitu ya, diantaranya membangun masjid. Taib. Dan itu perkataan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan tentang kajian dari hadis yang ke-10, yaitu pengaruh buruk makan harta haram yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik.
Sekarang kita adzan maghrib, lalu setelah itu sholat maghrib, kemudian kita lanjutkan kajian setelah sholat maghrib. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.